Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Tema atau judul games kali ini adalah ketenangan cinta. Kira-kira ketenangan cinta yang bagaimana supaya kamu tenang ya, supaya kamu bahagia bagaimana, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja. Ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, kita langsung saja untuk Leo. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian Leo. Apa pesan semesta untuk ketenangan cintamu? Dan maaf agak sedikit berisik, anak saya ada di samping seperti biasa menemani ibunya ya, lagi readingan untuk sahabat-sahabat. Dan maaf kalau suaranya terdengar masuk di dalam video ya. Semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan baik gitu ya. Oke. Kita lihat apa yang terjadi Leo. Di kartu pertama di sini ada The World. Wah, Leo. Semesta mau menyampaikan kepadamu ya. Di dunia ini harus dipakai betul-betul apa ya? Artinya waktumu itu memang harus dipakai betul-betul ya. Jangan kayak macam disia-siakan gitu ya. Kamu itu ibaratkan bisa multitalenta ya Leo. Dan apapun kamu orangnya optimis, ambisius ya. Kamu bisa apapun di dunia ini selama kamu mau, selama kamu mampu ya. Semesta mau kamu lebih dekat dengannya juga. Artinya seimbang antara pikiranmu dengan semesta dan pikiranmu dengan karirmu atau dirimu sendiri. Harus ada keseimbangan. Dimana kamu tahu bahwa semesta ini punya Tuhan gitu. Artinya dunia ini punya semesta ya. Dan di dalam bumi ini itu penuh dengan kelimpahan yang mana semesta sudah menyediakan untuk kamu. Jadi kamu gak usah takut ya. Dia merasa bahwa kamu itu kayak macam apa ya kalau dibilang Leo, masih mencari, padahal semesta sudah menyediakan gitu loh ya. Tuh, jadi dunia ini tuh sudah ada nih planet-planet apa semuanya ya, itu semua sudah ada. Jadi apapun yang kamu inginkan itu semua sudah berkelimpahan gitu. Kalau kita maksudnya gini, kalau kita di dunia ini kan 3D ya, sedangkan kalau di yang semesta ingin sampaikan bahwa di dunia 5D-mu itu kamu sudah kaya loh, kamu sudah berkelimpahan loh. Kenapa kamu masih mau mencari? Kamu kok nggak mau menerima dari saya gitu? Karena Leo itu lebih logika ya. Jadi semesta mau untuk kamu bisa mendapatkan ketenangan juga itu dari pikiranmu. Banyak doa juga. Kamu tuh kayak macam serasa ya berdoa aja, belum ada rasa bersama semesta, belum merasa menyatu dengan Tuhan ya. Ngerti ya maksudku ya? Jadi semesta itu sudah menyediakan untukmu, tapi terkadang kamu nggak ngeh ya, tidak mempunyai kesadaran bahwa kamu itu kaya, sehingga kamu tuh kayak macam masih ada saya belum punya, jadi kamu masih mengoyo-ngoyo untuk mencari. Padahal semesta sudah ada loh ini untukmu.
Kamu mau terima tidak? Jadi hidupmu tuh kan nggak tenang. Kenapa? Karena ibaratnya kalau kita masih mencari tuh kan pikirannya terbagi ya. Padahal semesta itu mau kamu tuh pikirannya ke saya saja. Yakin dan percaya pasti ada. Ya. Apa dalam artian seiring waktu kamu tahu pasti jawaban apa yang sedang kamu alami saat ini, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang kamu lontarkan kepada saya di masa lalu pasti akan terjawab. Karena ada beberapa yang mungkin kondisinya sekarang lagi nggak punya duit, ya saya akan merasakan seperti gitu, ataupun mungkin kondisinya nggak punya kondisi perusahaan lagi bangkrut, nggak bagus lah ya. Syukur-syukur kalau ini ya masih ya, tapi kondisinya memang lagi nggak stabil. Jadi kamu tuh kayak panik ya, wah ini gimana nih besok, terus cicilan gimana nih, wah ini ada angsuran, terus eh, anak-anak sekolah makan dan bagaimana, ada rasa ketakutan, kecemasan, ataupun mungkin kalau bujang ya, wah saya belum punya pekerjaan, wah ongkos nikah nggak ada. Seakan-akan kamu tuh mencari solusi dari pikiranmu sendiri, padahal semesta mau kamu dekat dengan saya dong, supaya saya kasih berikan petunjuk ini untuk dirimu. Kamu harus lakukan ini supaya hidupmu jauh lebih baik lagi seperti dulu. Ini kan kondisinya kamu tidak tenang, jadi kamu kalaupun berdoa ya, walaupun berdoa kamu tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, suara semesta. Ya, karena di sini ada Three of Pentacles, di mana kamu berpikir bagaimana caranya supaya saya bangkit lagi dari keterpurukan keuangan nih. Ini lebih ke keuangan ya. Jadi kamu tuh lebih mendengarkan suara manusia, ditopang oleh manusia dibandingkan suara Tuhan, suara hatimu. Bagaimana kamu mau mendengarkan suara hatimu kalau hatimu nggak tenang? Kan kalau bicara ketenangan cinta, ketenangan mendapatkan hidayah itu kan perlu ketenangan, perlu keheningan, perlu fokus pada semesta. Dan kondisi saat itu tidak kamu lakukan. Ya. Jadi sini ada tower, di mana cita-citamu mungkin sudah up ya, sudah tinggi setinggi langit, ternyata runtuh. Mungkin karena masalah ya tadi, keluarga, ekonomi, atau bahkan dirimu, atau bahkan mungkin karena corona sehingga habis semuanya. Ya, ataupun karena masalah ditipu. Ya, ada beberapa sehingga kamu menyesal. Kenapa saya bisa seperti begini? Ada kesedihan. Padahal semesta mau menunjukkan bahwa kamu tuh nggak punya apa-apa sebenarnya. Yang sebenarnya kamu harus banyakkan waktumu itu ke saya, ya. Dan saya akan memberikan lebih, ya. Karirmu, semuanya itu dari saya. Tapi kamu tuh kayak seakan-akan malah menduakan saya, jauh dari saya. Terkadang mungkin ya, kalau dibilang Leo ya, mungkin pergi ke rumah ibadah berdoa ataupun apapun ya, tetapi hatinya itu nggak fokus, atau nggak sepenuhnya ke Tuhan, ke semesta. Ini yang semesta mau sampaikan ya. Seakan-akan hanya formalitas saja pergi ke rumah ibadah atau berdoa. Semesta mau kamu tuh menyatu dengan dirinya gitu. Dan kamu jangan ada ketakutan. Di sini kan kamu punya ketakutan, kecemasan. Memang oke, kamu merasa bahwa saya nggak takut, saya nggak cemas. Mungkin di mulutmu, tetapi hatimu tidak. Itu yang semesta mau sampaikan kepadamu. Untuk bisa meraih apapun itu, hatimu harus bersih, nyaman, ya, harus tenang. Untuk bisa meraih itu, tuh Page of Swords, dimana untuk bisa mendapatkan semuanya itu harus gembira, bahagia. Hatimu kan sekarang lagi sedih. Mungkin kamu merenungkan kembali ke masa-masa jayamu, ataupun mungkin kondisinya ada pasanganmu dulu ya, yang sangat-sangat jatuh cinta padamu dan sekarang mencampakkanmu, pergi meninggalkanmu, atau tidak menafkahi, ataupun yang lain ya. Ataupun mungkin kondisinya sekarang kamu terpuruk saat ini ya. Semesta mau menyampaikan bahwa kamu dekat dia aja. Jangan pernah takut juga bahwa semesta itu ada selalu selalu untukmu ya. Ya, jadi harus berbahagia, harus berani ya, melawan semua apapun yang terjadi dalam hidup ini. Ya, tuh di sini ada Five of Wands, di mana semesta mau menyampaikan kepadamu harus lebih berbahagia,
sudah gembira, hati yang gembira itu kan adalah semua obat dari apapun, dari kegalauan, dari sakit, dari kecemasan, itu yang akan membuatmu bisa sukses. Ya, intinya kan kalau kita panik itu mana kita mau bisa berpikir. Kondisinya saat ini kamu tuh kayak macam cemas, panik, campur aduk. Ya, ini lebih ke coaching ya, supaya kamu up. Karena saya lihat di sini kondisi hatimu lagi kacau, kondisi jiwamu juga ya, dan yang paling utama pikiran karena fokus kepada keuangan yang mana lagi tidak stabil saat ini. Ya. Di sini ada Six of Cups ya, dimana semesta mau ini loh, nanti saya akan berikan apa yang kamu mau. Yang penting kamu yakin dan percaya bahwa saya ini ada untukmu. Ya. Dan selalu berikan yang terbaik untuk dirimu. Semesta akan memberikan apa yang kamu mau. Ini lebih ke suara semesta untuk jangan takut, Leo. Mungkin Leo dulu tuh kalau masih muda, mungkin maksudnya ya, ini dalam tanda kutip ya, masih muda tuh kayak macam, wih dulu jadi raja hutan ya. Ya seperti gitu, dihormati, dihargai. Pada saat kamu jatuh, kamu down, tidak ada yang menghargaimu, malah mungkin orang meninggalkanmu, mencampakkanmu, seakan-akan kamu tuh dari sisi rajamu tuh kok langsung sudah nggak ada apa-apanya. Itu kamu tertekan. Nah ini semesta mau sampaikan bahwa semesta akan berikan lagi hal yang terpuruk dulu ya, akan dikembalikan seiring waktu. Kamu sabar ya, berserah kepada semesta, jangan pernah takut, kamu makhluk kuat ya. Seakan-akan macam contoh dulu kamu dihormati, disegani, sekarang mungkin kamu karena kalah perang ya, kalah mungkin karena berkelahi. Ini contoh ya, kalau raja singa kan raja hutan kan contohnya berkelahi dengan apa gitu, mungkin patah kakinya atau apa, jadi kamu jadi makhluk yang lemah, dan akhirnya kamu sudah tahu bahwa wah ini ternyata loh orang-orang ini yang munafik, dimana pada saat ada uang saya dia datang dekat-dekat saya, pada saat saya nggak ada uang saya minta bantu pun mereka jangankan mau membantu, lihat saja tuh ogah gitu. Jadi kamu tuh ada unsur sakit hati, ada kepahitan dalam diri, yang mana semesta bilang lepaskan, saya akan berikan kembali kepadamu. Yang penting kamu bisa melepaskan diri dari rasa takut, kecemasan, khawatir, ya. Dan salah satunya ini membandingkan hidup. Kamu itu kayak macam tidak mau kalah dengan orang si A, si B, si C. Ya, akhirnya membuatmu terluka sendiri, Two of Swords, di mana pedang ini bisa membunuhmu gitu. Karena membandingkan antara kekuranganmu dengan kelebihan orang lain, dan kamu tuh kayak seakan-akan saya harus juga seperti gitu. Kalau mau dibilang bersaing. Ya. Gitu ya. Jadi jangan mengikuti gaya hidup orang. Ya, ini ada beberapa yang terjerat hutang karena gaya hidup, di mana dulu mungkin kamu mengambil kredit ini itu, pas sudah gak punya penghasilan akhirnya ya sudah dilelang, atau mungkin ada saya lihat di sini pasanganmu menipu atau orang menipumu, memanfaatkanmu. Bahkan ada yang bilang hutang pinjam tapi malah nggak kebalikan, kamu yang dipersulit lagi untuk tagih-tagih sana sini dengan berbagai alasan, tetapi dia belum bayar. Nah ini ya, jadi kamu kadang-kadang pusing ya, stres dengan kondisimu saat ini ya, tapi semesta mau mengatakan bahwa kamu tuh jangan takut, itu semua hanya titipan loh. Kamu datang kepadaku, berdoa, dan harus bisa lebih happy, saya akan kembalikan kepadamu. Naikkan vibrasimu dengan berpikir positif. Ya, jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Terkadang seperti gitu kan? Tapi membandingkanlah dirimu dengan dirimu di masa lalu, supaya kamu ada energi kesyukuran, dimana mungkin kondisinya kemarin 4 tahun lalu saya punya mobil, terus ternyata pada saat corona mobilnya ditarik, tapi sekarang syukur alhamdulillah, puji Tuhan, saya sudah bisa punya mobil baru lagi. Jadi kan artinya Tuhan itu akan menggantikan gitu. Dia ambil dulu untuk digantikan yang lebih baru.
ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu menikah gitu ya. Kamu menikah terus pasanganmu menyakitimu atau meninggalkanmu, terus kamu mewek-mewek, menangis-menangis ya. Ada rencana Tuhan untuk memisahkan. Ternyata sekarang kamu tahu bahwa oh ternyata pasangan saya itu tidak jujur, orangnya kasar, orangnya pemalas, dan punya banyak hutang. Kalau saya masih tetap bersamanya dan Tuhan tidak melindungi saya, otomatis saya juga akan terjerat dari hutang-hutang dia yang harus saya bertanggung jawab karena saya istrinya. Ini contoh. Karena ada Tuhan punya rencana untuk dirimu, yang mana mungkin dia tarik dulu ya, apa yang kamu inginkan, impikan itu untuk dia berikan yang lebih baik. Jadi jangan pernah menyesal ataupun apapun, semua berserah, karena semua itu baik buruknya semua baik untukmu. Karena semua itu ada di balik setiap kejadian atau setiap persoalan hidup itu ada hikmah yang bisa kamu petik, bisa kamu ambil pelajaran di situ, bukan hanya penyesalan. Ya, di sini kan kamu menyesali. Saya merasakan kesedihan. Seakan-akan kamu tuh sudah nggak punya taring. Ya, seorang harimau yang harimau apa ya, singa yang tidak mempunyai taring, sudah nggak punya cakar. Ya, taring dan cakar itu apa? Mungkin kamu sekarang sudah nggak cantik, akhirnya pasanganmu pergi, nggak punya apalagi ya, taring, contoh taring atau cakar itu mungkin duit, akhirnya orang pergi meninggalkanmu. Yang dulu orang memujamu, dulu banyak orang datang kepadamu, sekarang malah meninggalkanmu. Jadi kamu tuh merasa sendiri, padahal semesta mau memberikan kamu itu bahwa kamu itu gak sendiri, saya akan mengembalikannya. Yang penting kamu move on, jangan sedih, jangan takut ya, seperti gitu. Jadi pack of cups, apa yang kamu inginkan, gambarlah, lukis lalu. Ini kalau kita melukis ini kan ibaratnya imajinasi. Apa yang kamu mau, nanti aku berikan. Ya. Yang penting kamu naikkan vibrasimu dan kamu kerja. Sekarang kan kondisinya kamu itu kondisinya lagi takut, cemas. Tidak ada ketenangan dalam dirimu, tidak akan diberikan. Dan tidak ada ketenangan dalam dirimu, logikamu gak main, bagaimana kamu bisa menghasilkan duit. Ada polanya. Ya, berpikir positif, sabar dan ikhlas, menunggu proses itu. Ya, kita berimajinasi kan boleh. Kadang-kadang orang bilang, kamu tuh terlalu mimpi ketinggian. Ya nggak apa-apa, selama mimpi masih gratis. Itu impian kita untuk bisa diwujudkan. Salahnya kalau sudah mimpi tapi nggak mau gerak. Nah itu yang salah. Kita berdoa, meminta, akan diberikan. Jadi kamu menunjuk ini, dia akan kasih. Ya, di sini ada Seven of Wands ya, dimana kamu meminta, semesta akan kasih. Kamu menghormati orang, orang akan menghormatimu. Kamu mencintai orang, orang akan mencintaimu. Kamu mencintai dirimu sendiri, hidupmu akan tenang. Dan apa yang kamu inginkan bisa terwujud. Kalau kita sudah mencintai diri sendiri kan kita bahagia, betul kan? Ini kan terkadang kamu tidak mencintai dirimu. Kamu lebih mencintai orang lain dan dirimu korban. Nah sekarang semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa mencintai orang lain dan dicintai. Cintai dulu dirimu, benahi dulu dirimu. Ya. Karena apa yang ada dalam dirimu, dalam hatimu itu cerminan dari apa yang kamu dapatkan atau apa yang sedang kamu alami saat ini. Kondisinya kalau kamu bahagia orang banyak datang kan. Pada saat kamu sedih orang tidak datang banyak. Nah itu sama, karena cerminan hatimu lagi tidak bahagia, orang juga malas datang kepada kamu karena vibrasi. Jadi kamu harus berbahagia. Selama kamu berbahagia, pasti energi-energi positif itu akan datang. Rezeki, kesehatan, dan lain-lain. Ya, selalu berpikir positif. Ya. Dan yang pastinya jangan ada kekhawatiran. Ingat, khawatir itu untuk apa? Semesta ada untukmu, dia mempunyai kelimpahan. Kamu aja yang belum sadar bahwa kamu itu kaya. Tuhan maha kaya, dia akan berikan kepadamu. Jangan ada ketakutan. Kamu percaya bahwa semesta bisa memberikan yang terbaik untukmu. Bukan karena dirimu. Dirimu saja yang, saya bisa kok, saya kuat. Tanpa semesta, ya, tanpa kamu percaya bahwa mujizat itu ada, ya biar aja. Berarti kamu belum percaya akan adanya Tuhan, belum ada percaya akan adanya semesta yang menolongmu. Karena kamu masih mengandalkan kekuatan dari manusia. Padahal kamu tidak tahu bahwa manusia yang kamu andalkan itu titipan dari semesta untuk menolongmu. Itu hanya titipan.
ya. Macam contoh kamu, saya sekarang kerja di perusahaan besar, ya itu titipan semesta lewat mereka untukmu. Jadi jangan mengandalkan manusia, harus bisa berharap pada semesta, jangan berharap pada manusia. Pada saat kamu berharap orang itu tidak memberikan, kamu kecewa, wah jangan. Makanya semesta mau kalau kamu lebih dekat dengan dirinya. Dia memanggilmu untuk bisa lebih dekat dengan dirinya. Ya. Dan yang terakhir ya, the chariot ya. The chariot ini harus punya motivasi. Apa yang kamu inginkan itu lakukanlah. Selama hatimu dan logikamu sevibrasi ya, seimbang lah. Jadi kalau macam contoh kamu di persimpangan jalan, hatimu mau di kiri ya langkahmu di kiri, jangan wah di kiri sepi, nggak ada orang, saya mau di kanan aja deh ikut teman-temanku. Padahal panggilan semesta mau kamu ke kiri. Terkadang gitu kan, kamu macam aduh kok saya jalan di sini nggak nyaman ya. Tapi ya mau bagaimana lagi? Kalau ngerasa nggak nyaman berarti pikiran alam bawah sadarmu atau hatimu itu menolak. Ya, karena di sini kan semesta merasa bahwa kamu itu lebih mengandalkan logika dibandingkan hatimu. Padahal suara Tuhan itu ada di hati. Yang mana dia mau membimbingmu untuk bisa menjadi orang yang lebih. Dan jangan ada ketakutan, ingat ada perlindungan dari semesta, dari Tuhan. Dan yang satu lagi, ya orang mau bicara apa nggak usah dipikirkan. The chariot itu tujuanmu apa? Itu yang harus kamu ke situ. Walaupun mungkin halangan, hambatan, rintangannya banyak. Tetapi kalau orang sukses ya, tidak mungkin langsung sukses saja. Banyak sekali halangan, hambatan, rintangan sebelum dia sukses. Cuman kita kan kadang-kadang wah dia orang kaya udah sukses. Kita nggak tahu bahwa jeripayahnya dulu kayak gimana, prosesnya dulu kayak gimana. Nah ini semesta mau mengajarkan kamu untuk bisa menikmati proses, bukan hanya langsung hasil. Karena kalau langsung hasil berarti instan. Kalau instan ya cepat juga untuk, artinya nggak abadi, nggak paten. Tapi kalau kamu menikmati prosesnya, kamu tahu bahwa oh ternyata perjalanan hidup kayak begini toh. Oh ternyata harus begini toh. Banyak pelajaran yang diambil dari perjalanan-perjalanan itu. Ya, dan jangan terlalu baperan. Terkadang kamu cepat tersinggung ataupun mungkin yang tadi ya, orang bicara ini kamu langsung pikiran negatif terhadap, biarin aja, mereka punya hak untuk menilaimu. Kalau mereka menilaimu buruk, buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan salah, bukan ngebacot lagi ataupun malah membenci mereka. No, itu yang membuat hidupmu tidak nyaman, hatimu tidak nyaman karena ada memendam rasa amarah, kekecewaan, sakit hati. Itu dibuang semua, lepaskan, maafkan dirimu, maafkan orang di masa lalu. Buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan kepadamu itu salah. Gak usah ngebacot, tapi buktikan dengan karya supaya dia tahu bahwa oh ternyata saya salah. Gak usah dikeluar-keluarkan. No ya, kamu diam aja, perbaiki dirimu dan buktikan bahwa dirimu mampu dan mereka ternyata menilaimu salah. Itu aja. Jadi yang semesta mau sampaikan di sini, banyak ibadah, lebih dekat dengan semesta, jangan takut ya, jangan pernah khawatir ya, terus selalu bersyukur, jangan penuh dendam. No, dendam itu dibuang jauh-jauh. Hiduplah juga bersederhana, jangan ikuti gaya orang ya, jangan ikuti kata orang yang harus begini begitu. No ya, hiduplah kalau kamu nyaman sederhana ya sederhana versimu ya. Jangan mau bersaing sehat nggak apa-apa, kalau bersaing tidak sehat ini yang negatif ya, jangan. Selalu berpikir positif, ikhlas, dan jangan baper. Dan yang satu, buktikan bahwa dirimu bisa seperti dulu lagi, bahwa dirimu bukan orang sembarang, bahwa dirimu orang kuat, orang hebat. Supaya mereka tahu bahwa Leo tidak seperti yang mereka ucapkan. Dari apa? Pembuktian, bukan bicara banyak, tetapi bukti bahwa oh ini loh hasilnya, ternyata betul dan saya salah, ternyata Leo betul dan yang saya ucapkan kepada Leo itu salah. Dia akan datang minta maaf kepadamu. Gak usah kamu mau klarifikasi apa, orang-orang yang dulu pernah menjulitinmu, sudah kamu tahu bahwa oh orang itu tidak baik, makanya semesta menjauhkanmu dari orang-orang tidak baik itu, dan akan diberikan kembali orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik sesuai vibrasimu. Kalau kamu sekarang kondisinya tidak baik ya orang-orang tidak baik itu juga yang akan datang.
Tapi kalau sekarang kamu berubah bahwa oke, saya mau menjadi orang yang baik, orang yang bahagia, nanti orang-orang baik dan orang-orang bahagia yang satu vibrasi itu yang akan datang kepadamu. Nah itu ya, jadi apa yang kamu minta pasti akan diberikan. Sekarang kamu naikkan vibrasi rasa bahagia, rasa memiliki, rasa cinta, rasa happy pada diri sendiri. Ini kan kamu kecewa pada diri sendiri, bahkan kecewa pada orang lain. No, itu hanya sementara dan itu bunga-bunga kehidupan. Kamu harus bangkit, move on supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Ya, oke, itu yang semesta mau sampaikan ya. Untuk mendapatkan ketenangan itu dari dalam diri kita, dalam jiwa kita. Jadi bukan dari orang lain yang memberi kedamaian kebahagiaan, no, tapi diri kita yang menciptakan kedamaian dan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Leo ya. Ingat, jangan hanya didengar tetapi dilaksanakan ya. Semoga hidupmu agar hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.